Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keteguhan kami, Engkaulah penopang hidup kami di kala kami bimbang. Semoga kami selalu teguh dalam iman dan percaya bahwa Engkau setia memenuhi janji-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perjalanan iman kita diundang untuk selalu waspada dan bijaksana dalam membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar atau palsu. Yesus mengingatkan kita akan bahaya nabi-nabi palsu yang biasanya menyesatkan umat dengan penampilan yang menawan, tetapi niat dan buah hidupnya merusak. Melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat mengenali kebenaran dan menjaga iman kita agar tidak terjerumus dalam ajaran yang menyesatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar memberikan peringatan tegas agar kita berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Gambaran ini sangat kuat dan mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang tampak baik dan benar itu
memang demikian. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk mengenal mereka dari buahnya, yaitu hasil nyata dari kehidupan dan ajaran mereka. Buah di sini dapat diartikan sebagai perilaku, sikap, dan dampak yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu ajaran. Seorang nabi palsu atau guru sejati akan menghasilkan buah yang baik, kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, nabi palsu akan menimbulkan kebingungan, perpecahan, dan dosa. Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam konteks kehidupan kita saat ini, ajaran Yesus ini sangat relevan. Di tengah banyaknya informasi dan ajaran yang beredar, kita dipanggil untuk memiliki sikap kritis dan bijaksana, tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata manis atau penampilan luar yang menarik. Kita harus menguji segala sesuatu dengan standar iman Katolik dan ajaran gereja, serta dengan doa dan bimbingan Roh Kudus. Lebih jauh, renungan saya ini mengajak kita untuk juga memeriksa buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sendiri. Apakah tindakan dan perkataan kita mencerminkan kasih Kristus? Apakah kita menjadi saksi yang membawa damai dan kebaikan, atau justru menimbulkan kebingungan dan perpecahan? Yesus menantang kita untuk hidup dengan integritas dan kesetiaan kepadanya, sehingga buah hidup kita menjadi tanda nyata dari iman yang hidup dan berbuah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita selalu waspada dan bijaksana dalam membedakan kebenaran dan kesesatan. Mari kita selalu memohon kepada Roh Kudus agar diberikan hikmat dan pengertian untuk mengenali buah yang baik dan menjauhi segala yang menyesatkan. Semoga kita juga menjadi pribadi yang menghasilkan buah kasih, damai, dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjaga iman kita tetap murni dan menjadi saksi Kristus yang setia di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang yang selalu bijaksana, yang dimampukan untuk membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.